Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Baik, Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengucap syukur kita boleh bertemu kembali untuk sama-sama kita belajar mengenai firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Dan kita mau terus dibentuk melalui firman Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Baik, kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur ayat 85. Kita sama-sama baca kitab Mazmur pasal 85 ayat 8 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Ya, baik. Firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini adalah sesuatu firman Tuhan yang luar biasa. Dikatakan di sini di kalimatnya yang terakhir, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Kita akan belajar apa yang menjadi definisi kebodohan ataupun perspektif siapa itu orang bodoh menurut Alkitab, ya, supaya kita belajar dan kita boleh melihat kepada diri kita apakah kita masih tinggal di dalam kebodohan menurut Alkitab, ya. Mungkin kita berpikir orang pintar itu orang yang jago matematika, fisika, kimia, kita katakan dia orang pintar. Ya, kita mau lihat sebenarnya firman Tuhan berbicara siapa itu orang bodoh, ya. Kita sama-sama belajar pada hari ini supaya kita boleh semakin menjadi orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang juga. Baik. Yang pertama, siapa itu orang bodoh? Menurut firman Tuhan, kita buka di Ayub 5, Ayub pasal 5 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah, jadi siapa orang bodoh di sini? Ya, jelas orang bodoh adalah orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh sakit hati, iri hati, dan tinggal di dalam dendam. Ya, baik. Orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh iri hati artinya adalah, ataupun sakit hati artinya orang yang senantiasa menyimpan kesalahan orang. Ya, dia merasa dirinya disakiti. Yang pertama, proses dia menjadi sakit hati. Yang pertama dia memutuskan untuk sakit hati, gitu ya. Dia menyatakan bahwa dia sakit hati dan dia simpan semua itu di dalam hatinya. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik yang dia simpan. Kesalahan orang dia simpan dalam hatinya. Sehingga apa yang terjadi? Seringkali orang yang tinggal dalam sakit hati, kehidupannya nggak baik. Ya, artinya dia menjadi orang yang mudah tersinggung, dia menjadi orang yang sangat mudah marah, gitu ya. Dan bahkan menurut penelitian terakhir, orang yang dikuasai oleh sakit hati cenderung mudah sakit, ya, cenderung mudah mengalami sakit penyakit. Yang sederhananya menurut penelitian adalah sakit hipertensi, darah tinggi, gitu ya. Sehingga itu menjadi suatu kebodohan bagi dia. Karena firman Tuhan berkata, ampunilah, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi dia. Itu firman Tuhannya. Tetapi kita lebih sering memilih untuk sakit hati. Kenapa? Karena kita berpikir, ya, kita membenarkan diri kita dengan berkata, wajar dong sakit hati. Wong dia ngomongnya begitu, saya milih sakit hati, gitu ya. Padahal belum tentu itu maksud orang itu, ya. Jadi
Orang bodoh yang pertama menurut firman Tuhan adalah orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh sakit hati dan iri hati. Nah, iri hati ini juga sesuatu yang nggak baik ya, khususnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain selalu ya. Kita menjadi iri, loh kok dia bisa menjadi lebih baik dari saya, padahal dulu rasanya waktu sama-sama kuliah atau sama-sama sekolah dia nggak lebih pintar dari saya, tetapi kenapa hari ini sepertinya karirnya atau bisnisnya jauh lebih baik dari saya gitu. Sehingga kita menjadi iri hati. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Ya, bahkan yang cenderung muncul dalam hati kita, kita mulai berpikir hal-hal yang negatif mengenai dia atau berkata hal yang nggak baik mengenai orang tersebut ya. Menjadi ada iri hati. Jadi Tuhan katakan buang itu semua, tinggalkan itu semua karena itu sama sekali tidak membawa berkat dalam hidup kita. Jadi orang yang tetap menyimpan hal-hal demikian adalah firman Tuhan katakan sebagai orang yang bodoh. Ya, kita mau belajar siapa orang bodoh yang kedua. Yang kedua adalah kita lihat dari Matius pasal 7 ayat 26. Ya, Matius pasal 7 ayat 26. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, yaitu firman Tuhan, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, tidak ada orang yang mendirikan rumah di atas pasir, karena jelas-jelas rumah itu sangat mudah roboh. Bukan hanya karena badai, hujan, angin sedikit saja rumah itu bodoh. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat ya, di bawahnya itu pasir. Secara ilmu konstruksi itu sangatlah tindakan yang bodoh. Tetapi dalam hal ini Tuhan berkata, siapa itu orang bodoh? Orang bodoh yang kedua itu jelas bahwa dari firman Tuhan Matius pasal 7 ayat 26 adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ya, dia sudah mendengar apa yang benar, dia sudah mendengar apa yang seharusnya, dia sudah mendengar apa yang akan memberkati hidupnya, dia sudah mendengar bahkan apa hal-hal yang harusnya ia jauhi dari hidupnya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia berpikir dia pintar, dia berpikir dia tahu apa yang dia lakukan, padahal yang paling benar adalah seperti apa yang Tuhan firmankan. Sederhana, Tuhan pernah berkata, mari datang padaku engkau yang letih lesu, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tetapi apa yang kita lakukan, kita nggak datang sama Tuhan. Kita lebih milih mengeluh, kita lebih milih curhatnya di medsos gitu ya, ataupun curhat sama orang-orang yang tidak akan pernah memberikan saran secara firman Tuhan. Kita lebih senang mengeluh ya. Sementara Tuhan katakan datang padaku, tapi kita nggak mau melakukannya. Ya, nah itu adalah jenis orang bodoh yang kedua, mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ya, seharusnya mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itulah orang yang pintar menurut firman Tuhan. Baik, yang ketiga, siapa itu orang bodoh? Ya, kita lihat dari Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, orang bodoh yang selanjutnya adalah orang yang menghina hikmat dan didikan. Ya, artinya adalah orang yang tidak takut Tuhan, sehingga tidak mau melalui proses di dalam Tuhan. Ada hikmat, ada didikan. Didikan ini berbicara suatu proses, suatu pembentukan kepada hidup seseorang. Ya, kita dididik, contohnya kita mengikuti pendidikan sampai kita pada level yang tertentu dari TK, SD, SMP, SMA sampai kepada tingkat sarjana. Ya, itu semuanya proses, nggak ada yang dapat langsung lompat jadi SMA. Kenapa? Ya karena pasti nggak akan mampu di SMA kalau dia tidak mengikuti proses dari bawah. Ya, dia belajar dari bawah, belajar hal-hal pokok dulu. Ya,
Nah, tetapi orang yang menghina hikmat dan didikan adalah orang yang tidak mau masuk di dalam prosesnya Tuhan, ya. Orang yang tidak melihat sebuah proses yang diberikan kepada Tuhan itu sebagai sebuah proses yang indah di dalam hidupnya, ya. Seringkali mungkin dia mulai kecewa ketika ada masalah dalam hidupnya dan dia mulai tinggalkan Tuhan. Dia mulai kecewa dengan pelayanan ketika dia merasa pelayanan tidak sesuai seperti apa yang dia mau, dia mulai tinggalkan pelayanan, ya. Bahkan ada masalah sedikit dia mulai tinggalkan segala sesuatu. Ya, sebenarnya itu adalah bagian dari proses yang Tuhan berikan supaya kita menjadi seseorang yang lebih tangguh dan lebih kuat. Tetapi dia tidak mau masuk di dalam prosesnya Tuhan, ya. Itu yang ketiga. Baik, kita akan masuk yang keempat. Kita lihat dari Amsal. Kitab Amsal memang adalah kitab yang luar biasa yang berbicara mengenai hikmat, ya. Amsal pasal 12, ya. Amsal pasal 12 ayat 16. Kita akan baca sama-sama. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Nah, ini dia, luar biasa, ya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Ada kata seketika itu juga. Ya, di awal tadi pun sebenarnya menyatakan sakit hati aja sudah kebodohan. Ini belum apa-apa langsung sakit hati gitu, ya. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ya, yang keempat, siapa itu orang bodoh? Orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya, ya, mudah marah, tiba-tiba marah gitu, ya. Artinya orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya, kok digambarkan sebagai sumbu yang pendek, mudah meledak gitu, ya, mudah marah. Dalam hal apapun kalau merasa harga dirinya agak disinggung, dia langsung marah, langsung sakit hati, ya. Dia nggak bisa terima masukan orang yang begini, ya. Dia nggak bisa menerima teguran sebenarnya, ya. Cemooh itu harus diabaikan, firman Tuhan katakan, tetapi teguran harus didengar, ya. Seperti tadi hikmat dan didikan, teguran itu harus didengar. Tetapi bagi orang yang bodoh jenis ini, menurut firman Tuhan adalah segala sesuatu masukan, teguran itu dianggapnya sebagai cemoohan dalam hidupnya, ya. Sehingga dia boleh dikatakan orang yang memang tidak dapat mengendalikan emosinya, ya. Ketika kita menerima teguran ataupun kritikan memang bukan hal yang mudah, ya. Ketika kita dikritik, mungkin cara bekerja kita dilihat atasan tidak efektif, saudaraku, ya, dikritik dan ditegur oleh atasan itu hal yang wajar. Tapi ketika mendengar hal itu memang rasanya ya pasti nggak nyaman gitu, ya. Kita secara naluri dan insting lebih nyaman, lebih senang memang kalau dipuji gitu, ya. Tetapi sekali mendengar kritikan, itu rasanya aduh apa sih gitu, ya kan. Tapi sebenarnya itu hal yang membangun, ya. Tapi bagi orang yang jenis ini, ya, orang yang tidak dapat mengendalikan emosi, dia nggak dapat bisa membedakan antara cemooh dan kritikan ataupun teguran, nasihat dan masukan dari orang-orang di sekitarnya, sehingga dia mudah marah, mudah tersinggung, ya. Orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya, ya. Itu yang keempat. Kita lihat yang kelima, ya. Masih di Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya, ya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa orang yang memberi jawab, artinya orang yang cepat berbicara sebelum dia mendengar secara lengkap, secara utuh, apa suatu pokok permasalahan atau sesuatu hal yang perlu diberikan opini atau masukan, tetapi dia sudah duluan memberikan jawaban sebelum mendengar bahkan, ya. Nah, firman Tuhan katakan, Amsal berkata itulah kebodohannya, ya, kelihatan bodohnya maksudnya begitu. Jadi siapa orang bodoh yang kelima dikatakan adalah orang yang berbicara tanpa memahami dengan baik persoalannya. Ya, jadi seringkali orang itu ingin bicara, tetapi dia sebenarnya tidak menguasai masalahnya. Dia tidak tahu masalahnya, dia tidak cukup informasi untuk membuat sebuah konklusi atau kesimpulan ataupun sebuah penjabaran dari suatu masalah
atau tidak dapat, sehingga dia tidak bisa mendapatkan perspektif yang benar dari suatu masalah yang sedang ada. Ya, orang-orang yang bicara tanpa mendengar, tanpa memahami dasar pemikiran, seringkali akan berujung kepada konflik, menimbulkan masalah yang lain, menimbulkan suatu konflik yang bahkan seringkali memperkeruh keadaan. Ya, kalau kita bisa lihat, kadang-kadang kita bisa orang berdebat gitu, satu ngomong A, satu ngomong B, dari perspektifnya aja sudah nggak nyambung ya, tapi terus terjadi perdebatan yang nggak ada ujungnya. Ya, firman Tuhan katakan itulah orang yang bodoh, yaitu orang yang berbicara tanpa memahami dengan baik, tanpa mendengar terlebih dahulu. Ya, itu adalah orang yang bodoh. Dan yang terakhir, siapa orang bodoh menurut firman Tuhan? Ya, kalau disimpulkan sederhana, adalah orang yang tidak mau hidup dengan iman. Ya. Orang yang tidak mau hidup dan berjalan dengan iman. Kenapa? Karena di dalam iman kita bisa mendapati Tuhan. Di dalam iman hal-hal yang mustahil menjadi mungkin di dalam iman. Bukan mudah, tetapi mungkin. Ya. Jika hari ini kita punya persoalan, punya masalah, bisnis yang sedang jatuh, atau kita sedang mengalami masalah keuangan atau hal-hal yang lain atau sakit penyakit, saudaraku, kita baca firman kan kita dapati mereka mendapatkan kekuatan dan jawaban hanya melalui iman. Ya, Tuhan tidak menjawab kebutuhan kita sekonyong-konyong. Ya, Tuhan tidak merespon sekonyong-konyong kebutuhan kita, tetapi Dia akan selalu dan pasti selalu merespon setiap tindakan iman kita. Ya. Itu yang terpenting, ya. Jadi yang terakhir, orang yang bodoh, firman Tuhan katakan adalah orang yang tidak mau hidup dan berjalan di dalam iman. Ya, mari dari 6 gambaran yang saya bagikan pada hari ini, di mana kita masih kurang, mari kita bertobat, mari kita introspeksi diri kita, ya, mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tetap kiranya mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, nantikan Tuhan karena Dia adalah Allah yang setia, yang senantiasa menopang dan menolong orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, baik, demikian firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa ada bersama kita, dan biarlah kiranya hubungan yang manis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.